Sahabat Suara Tapian, kami beruntung berjumpa dengan Pendeta HKBP Maranatha Cilegon. Di beberapa waktu lalu, gereja ini berjuang bagaimana penolakan dari warga di Cilegon. Nanti akan kita gali kenapa dan apa gerangan sebenarnya yang terjadi. Padahal gereja ini sudah puluhan tahun, bahkan sudah 25 tahun berdiri di Cilegon. Secara syarat tidak ada yang tidak terpenuhi sebenarnya, karena jemaat mereka pun sudah ribuan anggota jemaat. Saya akan berbincang dengan Pendeta Hotman Marbun. Kebetulan nama kami sama, tapi saya manggil abang dari tutur karena beliau adalah Marbun Banjarnaut. Horas bang. Horas Abang ya. Pendeta ya, bukan abang. Ya, terima kasih, nggak apa-apa. Terima kasih ini di Suara Tapian berbincang. Kami bersyukur perjumpaan ini. Kami ingin bertanya sebenarnya, di beberapa waktu lalu kan viral gereja kita ini, ya, ditolak betul. Begitu. Cerita sedikit bang, latar belakang, sebenarnya sejak kapan berdiri gereja ini? Apa kemudian dasar ditolak gereja ini? Ya, terima kasih aparaku ya, dari Suara Tapian ya. Kami juga sangat senang sekali boleh hadir di tempat ini. Setelah beberapa kali kita janji agak tersendat waktunya, kami mohon maaf. Dan tentang gereja kita, saya Pendeta Hotman Marbun melayani di HKBP Maranatha Cilegon. Saya tahun kelima ada di sini melayani di gereja sejak 2018. Dan perlu saya sampaikan juga profil gereja kita Maranatha Cilegon. Dari sejarahnya, dia berdiri sebagai satu huria gereja penuh sebagai pagaran atau cabang dari Resort Serang. Itu tahun 97. Jadi sudah berdiri 25 tahun ada di sana. Walaupun notabene-nya orang-orang Kristen dan terutama orang Batak yang HKBP yang selama ini bergabung di HKBP Serang. Sejak tahun 56 sudah ada. 56 sudah ada? 1956. Baik. Nah, jadi gereja kita, jemaat kita yang notabene merantau dari Bonapasogit dan tinggal di Cilegon sampai hari ini sudah ikut serta sedikit banyak membangun kota Cilegon. Secara umum jemaat kita bekerja di mana? Di bidang mana? Di Cilegon. Secara umum tentu bekerja di perusahaan yang ada di kota Cilegon. Ada di pemerintahan ada, tapi tidak begitu banyak. Sipil, militer, Polri juga banyak ada. Jadi karyawan tentu lebih hampir dominan seperti itu. Berapa jemaat kita sekarang? Nah, Maranatha. Jemaat kita sampai ini data statistiknya 2021 ya, tahun yang lewat. Berapa kakak itu, Pak Pendeta? 3.903 jiwa. Kita hitung jiwa, 3.903 sampai ke Desember kemarin. Ini sudah mau menuju Desember, tentu sudah tambah jumlahnya. Baik. Dan sebenarnya begini, pergumulan kita, dan ini menjadi salah satu dasar faktor utama bagaimana rencana keinginan membangun gereja di Cilegon. Bahwa selama ini semua jemaat kita itu harus beribadah ke Serang. Itu jauh ya, berapa kilometer dari Cilegon ke Serang itu? Dari titik terluarnya terjauh itu di Salira sana, 40-an kilometer. Dari Anyer juga sama seperti itu. Jadi sangat berat, misalnya hari Minggu harus subuh pun berangkat, belum tentu sampai di jam kebaktian pagi ya? Betul sekali. Artinya begini, memang itu yang saya katakan tadi, pergumulannya di situ. Kita harus beribadah semua ke Serang. Bahkan pergumulan terakhir ini bagaimana kita membawa
hampir 4.000 orang beribadah ke Serang, nggak mungkin. Ya. Nah, ditambah jarak tempuh yang sangat jauh, jemaat kita ini juga notabene tidak semua punya kendaraan. Ada yang naik sepeda motor, angkot. Bayangkan anak-anak remaja, Poso Bulung harus naik angkot, naik sepeda motor, orang tua harus mengeluarkan biaya yang begitu banyak setiap hari Minggu. Nggak kemana itu, bisa hampir habis 150.000 hanya untuk transportasi. Dan sudah pasti bagian pembinaan iman, kerohanian, spiritualitas moral sangat tersendat karena kita tidak memiliki tempat di Cilegon. Dan itu yang kita sampaikan terus kepada semua pihak di Kota Cilegon, kepada saudara-saudara kita, kepada jemaat, kepada pemerintah, kepada masyarakat. Nah, itu dia. Tahun 97 itu sudah mulai dibangun gedung ibadah. Apa memang sejak kapan ada gedung ibadah? Jadi proses pengurusan izin untuk membangun gereja itu sudah dimulai sejak tahun 2004. Ya. Sampai tiba ke 2006. Ya. Sampai tiba ke 2009, 2010, 11 itu periodenya. Oke. Baru 2017 itu juga ada. Ya. Dan sampai yang terakhir di periode ini 2019 kita bentuk lagi panitia. Artinya kepanitiaan sudah berganti. Rentetannya juga udah panjang. Rentetannya sudah panjang dan penolakan juga sudah sering sekali terjadi. Oh, jadi bukan hanya sekali ini saja. Mungkin bisa cerita penolakan seperti apa? Karena yang secara umum publik tahu baru yang kemarin itu. Ya. Peristiwa 2000 yang saya baca juga di catatan gereja kita, 2010-2011 itu pernah ada penolakan. Yang notabene begini, kita sudah masih merencanakan ya, masih kita membuat surat yang mungkin juga sudah terdengar oleh masyarakat, bahwa kita akan rencana membangun gereja oleh panitia-panitia terdahulu ya, dan juga para pendeta majelis, jemaat. Hari ini kita sudah berencana ngirim surat, masih mau mengirim, besok sudah ada penolakan. Seperti itu. Oke, jadi dan itu yang sering terjadi. Yang terakhir ketika demo yang kemarin viral, bahkan ada satu kelompok, kita tidak tahu persis itu, kami juga sudah bahas ini dengan Ketua Umum Horas Bangsa Batak, Bang Lamsiang Sitompul, tentang video yang menyebut sampai ada kata-kata yang tidak pantas. Itu kita bahas. Kaitannya tidak itu ada kaitannya dengan penolakan HKBP Maranatha Cilegon. Betul. Dan respon tentang bagaimana pemerintah juga dalam tanda kutip kurang bijak, wali kota juga menandatangan penolakan itu. Nanti di-clearkan ini karena kami juga ikut rentetannya sampai Eporus HKBP dalam hal ini pimpinan pucuk pimpinan HKBP mengundang para pareses semua datang ke Pia Raja Tarutung dan membuat pernyataan, meminta dengan membuat video agar pemerintah juga melihat bahwa kami warga HKBP adalah anak bangsa. Apa dampak dari semua itu? Tapi mungkin saya cerita sedikit ya. Baik, silakan. Proses adanya penolakan ini. Yang pertama kita bersyukur punya seorang Menteri Agama sekarang, Pak Yakul, yang sudah berbicara dengan Eporus, kalau nggak salah tanggal 20 Agustus ya di Pia Raja, menyatakan perihal pembangunan HKBP Maranatha Cilegon. Itu Agustus. Yang sebenarnya juga bahwa sejak April tahun ini, kita juga sudah melakukan proses pengurusan izin. Dan itu mungkin yang terdengar kepada Pak Menteri. Nah, ketika Pak Menteri berbicara dengan Eporus di hadapan pimpinan kita, Opu Eporus, dan itu menjadi viral di Cilegon, dan itu yang ditangkap, direspon oleh
masyarakat, berbagai masyarakat, kelompok masyarakat di Cilegon. Nah, apa yang disampaikan Pak Menteri, kita aminkan bahwa ada penolakan gereja di Cilegon, penolakan gereja HKBP. Nah, pada kesempatan ini saya mau menyampaikan bahwa proses perizinan itu kita lalui sebagaimana disebutkan dalam peraturan bersama Menteri nomor 9 dan nomor 8. Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama. Unsur-unsur persyaratan yang disebutkan di situ kita penuhi sebenarnya. Kita berusaha. Yang notabene ada ganjalan, yaitu fakta di lapangan memang. Tapi persyaratan yang mendasar, dukungan masyarakat setempat 60 dukungan itu kita dapatkan. Tanda tangan warga. Tanda tangan warga. Dan syarat juga anggota itu kan melebihi tadi kan ribuan warga. Ribuan. Oke. Sebenarnya penolakannya di mana? Nah, begini. Saya mau tambahkan sedikit tadi. Bagaimana kita mendapatkan tanda tangan ini? Kita datang, kita berjumpa dengan warga masyarakat setempat yang notabene kita bisa ajak bersama, duduk bersama. Kita bentuk tim dari masyarakat setempat. Kita menyampaikan permohonan kita, maksud dan tujuan dalam selembar kertas. Kita mau membangun gereja. Kita mohon bantuannya, dukungannya. Yang diperlukan apa? Ada surat pernyataan dukungan di atas meterai 10.000, lengkap dengan fotokopi KTP, fotokopi KK. Itu disampaikan. Jadi tidak ada di sana ada rekayasa unsur pembohongan, nggak ada. Bahkan kita dapat 70 dari yang 60 yang disarankan. 10 lebih. 10 ini lebih. Tanda tangan. Nah, sekarang kan begini. Setelah ini kita dapat dan daftar jemaat juga kita sampaikan, yang diminta 90 kita berikan itu semua, daftar warga jemaat kita lengkap itu semua. Nah, setelah kita dapat tanda tangan dari masyarakat, lanjutannya kan ini harus disahkan, bahasa PBM-nya disahkan oleh lurah setempat. Nah, kita sowan kepada lurah. Lurah pendapatnya apa? Nah, sampai 4 kali pertemuan dengan lurah. Pertemuan pertama kita sampaikan maksud dan tujuan, diterima. Setelah dapat tanda tangan, tolong ini disahkan. Kalau mau divalidasi silahkan. Pihak lurah sudah validasi. Apa nama kelurahannya? Kelurahan Grem. Kelurahan Grem. Kecamatan Grogol. Nah, tanda tangan yang 70 itu sempat divalidasi dalam arti begini, bahwa tanda tangan ini orang yang menandatangani benar warga setempat, masih hidup, nggak ada yang pindah, nggak ada double, nggak ada, tidak ada unsur paksaan, nggak ada unsur paksaan, terus nggak ada sokok. Nah, tetapi Pak Lurahnya nggak bersedia dengan alasan apa? Saya tentu akan koordinasi dengan atasan saya, kata beliau itu. Maksudnya camat. Camat dan sampai wali kota. Dalam perbincangan kita ada terungkap itu. Mungkin satu pertanyaan sebelum nanti pertanyaan rentetannya. Salah satu peran yang harus menjadi semacam jembatan memberi rekomendasi adalah Forum Komunikasi Umat Beragama, FKUB. Apa peran dari mereka? Atau juga FKUB justru jadi penghalang gitu? Justru itu yang mau saya sampaikan. Rentetannya ini tadi. Pertemuan ketiga dengan lurah belum ada hasil. Pertemuan keempat dinyatakan tidak bersedia. Kenapa? Karena ada masyarakat yang menolak. Kita justru dikasih tanda tangan warga yang menolak katanya. Tapi kita nggak dapat ini pengesahan. Lanjutannya kita tetap jalan. Kemana? Ke Kemenak Cilegon. Kita sampaikan juga. Kita sudah dapat dukungan masyarakat. Walaupun belum disahkan oleh lurah, bukan berarti ini jadi gugur tanda tangan ini, dukungan ini. Kita sampaikan. Nah, begitu juga ke FKUB, Forum Kerukunan Beragama. Kita sudah dapatkan ini dan kita mau sampaikan ini.
Kita 2 kali minta pertemuan dengan FKUB Cilegon tidak pernah menerima kita. Ini bisa saya tegaskan di sini. Perwakilan dari Kristen tidak ada di FKUB, Ada, justru ada juga sebenarnya. tapi tidak berkekuasaan untuk menghadirkan pertemuan ya? Tidak Oke. berkenan. Lalu pertanyaan berikutnya, Mang Pendeta. Lalu bagaimana kemudian ke atas? Tadi camat, lalu sampai wali kota yang ada viral video bahwa wali kota menerangkan penolakan begitu. Iya. Jadi setelah Agustus Pak Menteri berbicara, Iya. saya malah jadi persis ingat itu rangkaiannya karena langsung ikut di dalam ya. Iya. Setelah kita nggak dapatkan ini dari Kemenak, nggak dapat dari FKUB, malah dipelintir semua. Ya. Bahkan FKUB mengatakan ada pencabutan dukungan masyarakat katanya. Ini FKUB-nya sudah salah kaprah. FKUB tidak pernah berbicara penolakan, tetapi dukungan. Kita tidak pernah diterima untuk berbicara. Mereka sudah mengeluarkan statement dan keputusan tidak memberi rekomendasi. Setelah ini semua terjadi, tanggal 6 September, Ya. apapun yang terjadi ini harus kita sampaikan kepada wali kota. Baik. Lalu kami datang ke kantor wali kota, sudah 2 kali juga mengajukan permintaan supaya bertemu, ndak ada waktu beliau. Ndak ada waktu atau nggak ada hati, ya itu beliau yang tahu. Kita untuk audiensi pun tidak pernah bisa. Padahal kita buat sikap bahwa proses ini sudah begini, kita sampaikan kepada wali kota, persyaratan yang kita sampaikan itu kepada stafnya ya di kantornya, dan tanggal 7-nya, besoknya itu yang demo masyarakat itu tadi. Ada sekelompok masyarakat, ya mungkin bukan hanya dari luar Cilegon itu malah. Bukan dari lingkungan gereja itu? Bukan dari lingkungan gereja. Justru itu yang kita sebutkan tadi, apalagi ada satu tokoh agama yang katanya itu di luar Cilegon, di Bojonegara itu sebenarnya, yang menyampaikan kata-kata rasis yang disebutkan tadi. Tolong sebutkan, Amang Pendeta, lokasi tempat gereja ini berdiri, gedung gereja ini berdiri, persis di perumahan atau memang gambarkan sedikit. Nah, lokasi kita ini ada di Jalan Protokol. Ya. Kalau dari pintu keluar tol Merak, Baik. itu Jalan Protokol sampai ke pelabuhan. Di pinggir jalan, Ya. kalau pemukiman masyarakat memang ada di situ, tetapi di belakang, Ya. di belakang dari lokasi ini, yang ada di lingkungan Cikuasa namanya dan lingkungan Sumurulu. Ya. Nah, yang notabene sebenarnya dengan masyarakat ini kita sudah banyak sekali menjalin kerjasama, sudah saling tahu. Bahkan masyarakat sudah tahu bahwa tanah ini milik gereja, yang akan dibangun gereja sebenarnya. Sudah tahu. Jadi kita juga sudah menjalin komunikasi, ada perayaan-perayaan hari besar kita hadir di sana, seperti itu. Nah, yang kelompok-kelompok yang menolak pemikiran kami ya, dan sepengetahuan kami juga, bahkan itu sampai ke kita, sebenarnya masyarakat tidak ada keberatan sebenarnya. Hanya saja memang ya kita tahu elit-elit di tengah-tengah kelompok-kelompok berbagai masyarakat itu yang bisa mengendalikan isu-isu yang ada di sana. Bisa kita sebut enggak, Amang Pendeta, ini juga menjadi bagian dari politisasi dalam tanda kutip, dimanfaatkan agar ya misalnya ada yang menyebutkan Cilegon itu kota santri atau Cilegon itu kota muslim. Tidak mungkin ada orang lain di sana. Tapi faktanya secara konstitusi, kita ini berbangsa, tidak bisa tidak. Siapapun dijamin undang-undang, termasuk kehadiran kita, dijamin undang-undang. Berbeda agama itu memang sejak awal sudah disepakati begitu. Apa pendapat pendeta? Iya, jadi tidak bisa dipungkiri fakta kota Cilegon. Ya kita akui
ada satu sejarah yang menjadikan kota ini kota santri, kota yang mayoritas Muslim. Tapi nggak bisa juga dipungkiri dengan berdirinya perusahaan di sana, perusahaan raksasa nasional, internasional, yang notabene bukan hanya warga Muslim, warga masyarakat Cilegon, bahkan sudah banyak sekali. Dan sehari-hari sebenarnya kita nggak ada pernah konflik di sana, nggak pernah. Tapi ketika berbicara soal agama atau iman, bukan soal membangun gereja, nah ini yang dimanfaatkan oleh sekelompok orang saja menurut kami. Segelintir orang saja. Kalau demikian, keadaan sekarang, tolong digambarkan juga apa yang lagi progres dikerjakan dalam rangka untuk jemaat HKBP Maranatha secara izin segera diberi, karena ini kan sudah pantauan sampai menteri. Ya. Lalu ada nggak juga langsung dari istana atau mungkin staf dari istana untuk menelusuri langsung ke lapangan, mengetahui persisnya apa yang terjadi? Iya, jadi setelah peristiwa yang viral itu tanggal 7 September ya, ketika Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota juga membubuhkan tanda tangan penolakan gereja yang diajukan oleh sekelompok masyarakat itu, ini menjadi berita hangat. Dan setelah itu kami mengadu ke semua pihak, ke Kementerian Agama dan melalui Pembimas Kristen, baik di provinsi dan di pusat, kita sudah ke sana. Ke Kementerian Dalam Negeri juga kita sudah ke sana. Ke Komnas HAM juga kita sudah ke sana. Ke berbagai fraksi di DPR RI juga kita sudah ke sana. Sudah sampai ke sana. Terakhir ketika itu Pak Menteri memanggil Wali Kota. Saya kalau nggak salah ingat tanggal 14 itu. 14 September. Sebenarnya kita dijanjikan untuk ikut dalam pertemuan itu. Ketika dari Kementerian Agama memanggil Wali Kota ke sana. Tapi ternyata kita nggak diundang. Saya sudah dihubungi oleh staf dari Kemenak untuk hadir. Kita senang banget waktu itu. Tapi sudah sempat diundang? Sudah dijanjikan untuk ikut hadir. Tetapi kemudian tidak ada lanjutan undangan? Tidak ada. Bisa diindikasikan nggak? Atau pihak Wali Kota minta jangan hadir perwakilan gereja HKBP Maranatha? Nah itu saya nggak bisa komentari, karena gini, komunikasi dengan staf-staf di Kementerian Agama kita baik sampai sekarang sebenarnya. Tapi ketika sudah ada pertemuan Wali Kota yang dipanggil oleh Menteri Agama, satu yang isinya yang sampai ke kami, cooling down dulu katanya, cooling down. Jadi jangan ada aktivitas lah, maksudnya apa kan begitu? Ibadah kan harus digelar terus tiap ibadah minggu. Harus ada selalu setiap minggu kan. Pembinaan harus tetap berjalan, nggak mungkin stop. Nah jadi kita sekarang posisi menunggu, dalam arti bukan juga harus berdiam diri begini. Bagaimana soal tanggung jawab? Dan ini yang kita sampaikan sekarang kepada semua pihak, pemerintah terutama. Ini soal anak bangsa loh. Bukan soal hanya ada keinginan secara parsial. Kami orang Kristen harus begitu. Bukan. Coba 4.000 orang bagaimana nih pembinaan imannya seperti ini manusia ya. Ini manusianya seperti itu. Yang notabene juga bagian dari anak-anak bangsa ini yang bahkan secara khusus sedikit banyak sudah ikut membangun kota Cilegon. Misalnya apa yang dibantu oleh umat Kristiani khususnya HKBP? Anak-anak kita di sana sudah lahir dan bertumbuh di sana. Jemaat kita sudah bekerja di sana. Bahkan tahun 50-an sudah banyak 56 sudah ada di sana. Seperti itu. Artinya kita sudah bagian dari kota ini sebenarnya. Pembangunan kota Cilegon. Tidak bisa tidak. Tidak bisa tidak. Di situ. Iya. Lanjutannya Abang Pendeta,
karena ini kan pengalaman yang luar biasa. Tentu selama mengawal sebagai pimpinan HKBP Maranatha, ada nggak tekanan psikis atau mental, mungkin juga kekerasan fisik, pengalaman mengawal? Iya. Kalau soal itu sampai sekarang ya, Belum. puji Tuhan nggak ada. Puji Tuhan. Iya. Tapi impact secara iman, apa dampaknya kepada jemaat dan apa himbauan Pak Pendeta? Misalnya begini, tentu ini kan menjadi kritik untuk pemerintah kita. Iya. Secara konstitusi kita berhak, tapi dihalang-halangi. Tentu harus juga kita mengaca diri. Secara bahasa selalu saya katakan otokritik. Ya. Jangan-jangan kita, jemaat kita kurang sosialisasi atau konsolidasi atau berdekatan, beradaptasi dengan lingkungan. Ya. Karena ada ungkapan Batak menyebut Sidapok Solo Donaro. Iya. Semua pendatang kita harus menyesuaikan diri. Jangan kita anggap memang kita warga negara ini, tapi kita pendatang. Bukan minder ya, tapi menempatkan diri adaptif. Lalu kemudian secara teologi Kristen, bukankah justru tantangan yang berat itu iman kita bertumbuh? Iya. Bagaimana pendapat pendeta dua hal ini? Ya, yang pertama ya, ini menarik ini sebenarnya. Dan ini yang pihak manapun silakan datang ke Cilegon. Ya. Coba lihat di sana kehidupan bermasyarakat, terutama dari jemaat kita warga masyarakat HKBP. Ya. Di setiap lingkungan, sektornya masing-masing. Kita ada 19 sektor di sana. Pembagian lingkungannya. Tidak pernah ada masalah di sana. Justru pengalaman jemaat kita di sana enak bergaul dengan masyarakat setempat sebenarnya. Artinya bentrok atau perbedaan kita nggak temukan itu. Nah, artinya karena begini, kegiatan ibadah rumah tangga kan ada juga di sektor-sektor. Itu tidak ada penolakan. Nggak ada. Di rumah tangga juga nggak ada. Kebaktian week misalnya tidak pernah ada langsung tetangga ribut begitu. Nggak ada. 10 tahun terakhir ini nggak ada. Sebelumnya memang ada ya. Sebelumnya ada. Nah, di lingkungan pekerjaan juga kan mereka bersentuhan ini. Justru banyak jemaat kita yang memegang beberapa posisi-posisi di kantor, nggak ada masalah. Justru etos kerjanya jemaat kita, mereka sangat senang seperti itu. Ya. Nah, terutama juga dalam ketika kita menunjukkan identitas kita, jemaat kita itu nggak ada pernah ini. Walaupun tadi ada Sidapok Solo Naro. Dan itu hebatnya kita sebenarnya yang harus dijaga terus. Bagaimana kita memposisikan diri, menempatkan diri. Kalau ada bentrok selama ini, tentu sampai 4.000 orang di sana. Bagaimana itu? Itu masih HKBP loh. Jadi nggak ada. Nah, tapi kenapa ini ada muncul penolakan? Ini memang menurut saya soal warisan nilai-nilai oleh para tokoh-tokoh agama, saudara-saudara kita ini. Yang menurut saya juga dari sisi persentase nggak terlalu banyak, dan bahkan justru dari luar juga banyak yang datang. Oke. Nah, soal yang kedua, terima kasih ya kepada saya selalu mendoakan warga jemaat kita ini. Sampai sekian puluh tahun coba harus beribadah dari Cilegon ke Serang dengan pergumulan dan perjuangan untuk beribadah saja. Ada yang harus sudah mempersiapkan diri itu jam 4, jam 5, karena ada yang harus berangkat itu tidak langsung sekali angkutan kota, bersambung-sambung sampai 3 kali. 40 km ya jauhnya? Iya, 40 lebih yang kalau dari ujung Merak itu. Ya. Dan kebersamaan dan pertumbuhan kegiatan gereja di Cilegon itu sangat baik dari warga masyarakat kita. Dan mungkin itu
semakin ditekan, itu dia akan semakin bertumbuh. Ada ungkapan begitu. Iya, Semakin babat, dijepit, makin bertumbuh ya. semakin dibabat, semakin bertumbuh, merambat. Merambat, begitu. Apa pesan moral dari pendeta agar jemaat juga militan? Jangan terpuruk, jangan minder, jangan merasa kesulitan. Ini membuat dia melupakan bahwa ini proses yang sekarang Tuhan pakai untuk mempertumbuhkan iman HKBP Ya. Maranatha Cilegon. Jadi saya katakan begini, kepada warga jemaat kita ini, HKBP Maranatha Cilegon, soal menunjukkan identitas diri itu wajib. Ya, Bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, menempatkan diri dalam semua perjumpaan dengan siapapun, di lingkungan apapun, dan itu berjalan dengan baik. Yang kedua, soal pergumulan ini, ya, justru ini yang bahkan terpelihara, doa permohonan itu selalu terpelihara ya. untuk diwujud nyatakan. Dan makanya saya juga setelah berada di Cilegon, saya langsung tangkap itu, keinginan dan harapan itu, semampu kita coba terus gali potensi dan kesempatan, dan jemaat kita juga menjaga militansinya. Itu kelihatan dari aktivitas kehidupan bergereja, itu terpelihara terus. Walaupun yang notabene tidak bisa sekaligus datang ke gereja kan. Ya. Bayangkan aja kalau jemaat dewasa itu dan pemuda itu sekitar hampir 3.000 kan. Ini berapa kali kebaktian? Nah, itu persoalan kita di HKBP Serang itu. Ya. Itu dipakai 9 kali ibadah, 9 kali shift ibadah. Oh, berarti padat satu harian pun. Satu harian full dari jam 6 pagi sampai jam 6-7 malam itu dipakai. Nah, kita HKBP Maranatha dapat slotnya itu jam 8. Jam 8 pagi. Yang kapasitas selama ini yang ikut ibadah itu sebelum Covid itu masih bisa sampai 1.000 lebih. Sekarang keadaan yang lebih sulit lagi, jadi semakin bergumul juga. Jadi sekarang beribadah ke Serang ya? Masih ke Serang. Jadi gedung yang sempat dibangun itu belum bisa digunakan karena Jadi, pesan calling down tadi. Iya begini, kita belum sempat bangun gedung, Oh, belum. Tapi kita sekarang masih pematangan lahan seperti itu. Dan kita sudah berprinsip begini. Saya katakan kepada semua panitia dan majelis dan jemaat, kita tahu hukum dan taat hukum. ya. Itu saya sampaikan di berbagai kesempatan, saya sampaikan. Tapi kita juga adalah bagian dari anak bangsa ini yang mempunyai hak untuk beribadah. Itu prinsip ya. Itu prinsip dan itu kita lakukan sekarang. Silakan para pemangku jabatan, para pemerintah di tingkat lokal Cilegon dan di pusat, provinsi dimanapun, bahkan tokoh-tokoh agama, kita selalu jalin kerjasama, komunikasi. Bagaimanapun proses pembangunan ini harus tetap jalan, tanpa harus menabrak ya undang-undang yang ada. Makanya kita berharap para pemimpin bangsa ini, para pemerintah kita, tolong perhatikan ini kami. Tolong ini dilihat. Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tolong. Sesuai dengan PBM, kami sudah dapatkan itu. Kami mengklaim kami sudah dapatkan izin itu. Dan Dengan syarat ya. persyaratan itu ya, persyaratan yang kita sudah dapatkan itu. Oke. Iya. Ini tolong diperhatikan. Jangan, dan itu saya sampaikan seluruh sama lurah, saya katakan, Pak Lurah, mohon maaf ya, mumpung ini agak seluruh saya bicara, mumpung ya jemaat saya ini masih waras Pak, tolong. Saya bilang begitu. Oke. Saya tangkap begini, Abang Pendeta. Berarti pembinaan rohani di HKBP Maranatha sekarang terganggu ya? Jelas terganggu, tidak bisa maksimal.
harusnya dilindungi. Karena dilindungi. kita negara yang punya konstitusi melindungi semua warganya. Betul. Ini harus difasilitasi negara. Betul. Dengan tegas ya. Presiden juga harus memberi perhatian. Betul. Kita minta itu. Tapi lanjutan dari pertanyaan saya, kan banyak cara untuk mendekati, termasuk cooling down. Tapi bagaimana juga membangun sinergi? Karena tadi terganggu ternyata pembinaan rohani dari jemaat. Tapi bagaimana membangun sinergi kekuatan juga komunikasi dengan warga-warga gereja lain? Ya. Karena secara organisasi kan kita Protestan kan banyak organisasi juga. Ada di PGI, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, ada di PGLI, Persekutuan Lembaga Injil Indonesia, atau di Gereja Pentakosta Indonesia. Tentu banyak gereja di Cilegon. Bagaimana sinergi dengan para pemangku atau yang memimpin organisasi? Iya, secara khusus konteks Cilegon, Ya. kita memiliki di sana wadah BKSG namanya. Apa itu? Badan Kerjasama Antar Gereja. Oh, itu Itu lebih masif ya berperan. dan nah ya betul. Yang tadinya organisasi keagamaan yang tadi yang disebutkan, Ya. keumatan, Ya. justru kita nggak punya di sana. Oh, Dulu ada PGI kota, Wilayah. PGI wilayah ada di provinsi. Oke. Nah itu pun Di nggak Serang itu ya? Iya di Serang. Itu pun nggak maksimal. Yang eksis itu BKSG. Oh. HKBP ikut di sana. Bahkan HKBP beberapa kali menjadi Ketua. pelopor untuk mendirikan gereja bersama. Oke. Kita sudah pernah sediakan itu lahan. Tapi sekarang di BKSG kita juga hadir di sana, mau perwakilan dari majelis dan pendeta. Saya juga periode yang lewat saya aktif di sana. Oke, yang terakhir Pak Pendeta, saya garis bawahi tadi 2 poin yang pendeta sampaikan, bahwa kita warga yang taat hukum. Tetapi kita tahu bahwa kita bukan penumpang. Warga asli nenek moyang kita juga pendiri bangsa ini. Bagaimana memadukan ini? Kita ikut aturan, tetapi kita harus berprinsip, kita harus difasilitasi. Pesan untuk pemerintah. Iya, kepada pemerintah, baik itu pemerintah kota ya, Ya, Kota Cilegon terutama, sampai pusat presiden. sampai pusat, Ya. para menteri dan presiden. Ya. Yang kita sampaikan ini adalah soal kemanusiaan, Ya. soal pembinaan iman, mentalitas, moral anak-anak bangsa. Ya. Yang kita sampaikan ini adalah bagaimana mendidik pembangunan manusianya, dan gereja ikut ambil bagian dalam proses ini, terutama HKBP yang notabene juga dengan jumlah jemaat yang tidak sedikit seperti itu. Tentunya ini harus mendapat perhatian prioritas menurut kami. Soal memfasilitasi yang disebutkan tadi, silakan dari jalur apa yang disebutkan oleh persyarat-persyarat yang disebutkan dalam PBM, Ya. kami sudah dapatkan itu. Kan begitu. Ini tolong, ini berharga sekali. Bukan artinya jadi dengan adanya penolakan-penolakan segelintir orang, Ya. ini menjadi gugur. Ya. Nah, pemerintah harus, sebenarnya ini menjadi tugas tanggung jawab pemerintah, Ya. terutama pemerintah Kota Cilegon. Karena kita sudah ikut aturan. Kita sudah ikut aturan. Tapi segelintir oknum tidak dengan ready atau dengan pelayanannya menerima persyaratan yang sudah diperjuangkan dengan Betul. aturan ya. Iya. Oke. Jadi itu prinsipnya. Oke. Kita tahu hukum dan taat hukum, tapi kita juga punya nilai harga sebagai Anak bangsa. anak bangsa ini yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang dasar, dan juga undang-undang hak asasi manusia tentunya, seperti itu. Baik. Ngomong Pendeta, begitu Ya. bincang-bincang kita. Sahabat Suara Tapian, demikian bincang-bincang kami dengan Pendeta Hotman Marbun, Pendeta HKBP Maranatha Cilegon. Silakan. Kita sudah dengarkan tadi pendapatnya
bahwa pembinaan rohani di Jemaat HKBP Maranatha Cilegon sangat terganggu. Kami berharap video ini dan akan kami tulis juga di online Suara Tapian, bincang-bincang ini untuk menegungkan, untuk meminta perhatian pemerintah karena ini soal nilai kemanusiaan. Bagaimanapun persyaratan sudah dipenuhi, tapi nyatanya ada oknum-oknum yang tidak senang, yang tidak nasionalis, menghalang-halangi proses yang seharusnya sudah selesai. Terima kasih, demikian bincang-bincang.